Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Abdul Razak dari kelas Manajemen Pemasaran A angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja marketing plan PT Gudang Garam Tbk yang telah saya buat. Langsung saja. Yang pertama ada executive summary atau ringkasan pasar. PT Gudang Garam Tbk meregup manisnya kesuksesan peluang dalam menggarap pasar rokok di Indonesia. PT Gudang Garam berhasil beradaptasi dengan karakter konsumen muda mereka dengan menghadirkan strategi pemasaran yang sangat milenial dan melakukan pendekatan di mana produk dikeluarkan atas apa yang sedang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumennya. Seperti diketahui, PT Gudang Garam memiliki target pasar yaitu generasi di atas 18 tahun ke atas. Tentunya strategi komunikasi dan pemasaran PT Gudang Garam harus sesuai dengan pasar dan berusaha mempelajari tren yang sedang terjadi pada konsumen. Selanjutnya ada situasi analisis atau analisis situasi. PT Gudang Garam selalu masuk dalam jajaran 10 besar perusahaan terbaik di antara 200 top companies di Asia. Melalui merek andalannya, PT Gudang Garam pada tahun 2002 pernah menguasai pangsa pasar hingga 50%. Sumbangan terbesar Gudang Garam diperoleh dari SKM atau sigaret kretek mesin. Tetapi lambat laun, PT Gudang Garam mulai mendapatkan tekanan dari pesaingnya, yaitu PT HM Sampurna. Untuk menyikapi hal ini, PT Gudang Garam perlu melakukan perbaikan strategi perusahaan maupun pada kinerja perusahaan. Dari sisi kinerja, tahun 2014, PT Gudang Garam mampu mencetak laba sebesar 5,39 triliun. Tetapi dibandingkan dengan asetnya itu tergolong kecil. Apabila dibandingkan dengan PT HM Sampurna pada tahun yang sama telah mencetak laba sebesar 10 triliun. Selanjutnya ada market summary atau ringkasan pasar. Pada tahun 1958, Gudang Garam telah tercatat sebagai pabrik kretek terbesar di Indonesia. Dalam industri rokok, Gudang Garam selalu masuk dalam jajaran 10 besar perusahaan terbaik di antara 200 top companies di Asia. Visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan, dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Misinya yaitu menyediakan produk-produk inovatif bermutu tinggi yang memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen sekaligus memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Selanjutnya ada analisis SWOT atau analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama ada kekuatan. Yang pertama, perusahaan menggunakan teknologi pencampuran tembakau secara khusus. Yang kedua, mempunyai produk unggulan yang memiliki brand awareness yang cukup tinggi dengan low tar nikotin yang menjadi lini terdepan dalam pemasaran. Yang ketiga, perusahaan memiliki jangkauan distribusi yang luas dengan sistem distribusi terorganisir. Yang keempat, kualitas bahan baku rokok Gudang Garam sudah terpercaya dari masa ke masa. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, produk inovatif kurang cepat, khususnya untuk masuk dan bersaing dengan munculnya rokok mil. Yang kedua, kurang cepatnya perusahaan dalam mengikuti tren pasar yang terjadi dapat terlihat dari ketertinggalan inovasi produk dibanding kompetitornya. Yang ketiga, lamanya proses pengembangan dan riset rokok mil untuk mendapatkan rasa dan racikan yang pas. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, adanya peningkatan permintaan akan sigaret kretek mesin, rendah tar, dan nikotin. Yang kedua, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, dan ini merupakan pasar yang potensial untuk produk Gudang Garam sendiri. Harga yang murah mengakibatkan produk ini diminati oleh konsumen Indonesia, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, dan akan selalu menjadi pilihan. Selanjutnya, ancaman. Yang pertama, pesaing yang semakin banyak.
Yang kedua, tingginya pajak rokok membuat rendahnya daya beli masyarakat terhadap rokok, sehingga mengakibatkan penurunan permintaan rokok. Yang ketiga, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga jual eceran rokok melalui kenaikan cukai rokok sebanyak 3 kali. Selanjutnya ada competition atau persaingan. PT Gudang Garam sendiri terdapat pesaing utamanya yaitu PT HM Sampurna. Dalam hal strategi, PT HM Sampurna menggunakan Blue Ocean strategi. Blue Ocean strategi yang digunakan perusahaan Sampurna dalam bisnisnya dapat dilihat dengan diluncurkannya produk Amil. Peluncuran ini cukup mengagetkan banyak pihak, terutama industri rokok saat itu. Hal ini disebabkan karena produk Amil merupakan produk yang unik, yang tidak tergolong dalam kategori manapun dari 3 kategori besar rokok yang ada saat itu. Melalui Amil, PT Sampurna mengambil langkah berani untuk membuat sebuah kategori baru, yaitu SKMil. Sejak awal Amil memang sudah dirancang untuk menjadi produk yang tidak ada duanya di pasar domestik saat itu. Amil merupakan rokok rendah nikotin pertama di Indonesia dengan komposisi tar atau nikotin 14 mg per 1,0 mg. Sampurna juga melakukan perubahan pada kemasan dengan mengurangi isi 20 batang menjadi 16 batang. Selanjutnya, produk offerings atau penawaran produk. PT Gudang Garam sendiri terdapat produk-produknya. Contohnya yang pertama, sigaret kretek klobot manis, Gudang Garam Merah Kingsis, Taman Sriwedari Lurik, Gudang Garam Spesial Deluxe, Gudang Garam Filter Internasional Merah, Gudang Garam Filter Surya, sigaret kretek klobot tawar, Gudang Garam Merah Kingsis, Gudang Garam Jaja, Taman Sriwedari Biru Lurik, Gudang Garam Tanda Mata, Gudang Garam Filter Internasional Jopat, Gudang Garam Filter Surya, serta Gudang Garam Filter Surya Profesional. Dalam hal distribusi, Gudang Garam mendistribusikan secara nasional ke lebih dari 450.000 outlet dengan melalui 3 distribusi utamanya, yaitu yang pertama PT Surya Jaya Bakti, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani 79 Jakarta. Yang kedua PT Surya Kerta Bakti, beralamat di Jalan Raya Palur, Kotak Pos 138 Surakarta. Yang ketiga PT Surya Bakti Utama, beralamat di Jalan Pengenal 715 Surabaya. Para penyalurnya adalah modern outlet, contohnya seperti hipermarket, supermarket, dan minimarket. Shop, yaitu termasuk toko-toko pada umumnya. Small retailer, yaitu warung-warung dan kaki lima. Selanjutnya marketing strategi atau strategi pemasaran. Yang pertama tujuan. Tujuan yang dicapai setelah memasuki pasar, yaitu PT Gudang Garam menargetkan pangsa pasar konsumen generasi muda atau milenial usia tua melalui penjualan rokok terbaru SKM rendah tar. Yang kedua, PT Gudang Garam akan menargetkan untuk menguasai pangsa pasar perusahaan produk rokok di nasional serta internasional dengan kualitas yang terbaik. Yang ketiga, PT Gudang Garam mengembangkan saluran distribusi di berbagai wilayah Indonesia, bahkan akan meningkatkan ekspor. Target pasar. Target pasar PT Gudang Garam yaitu kalangan anak muda terdidik yang mengetahui dampak rokok tetapi tetap mengambil risiko untuk merokok. Anak muda mempunyai potensi konsumen yang akan loyal dalam jangka panjang. Gudang Garam mempunyai target pasar usia muda dewasa hingga usia tua. Dengan memasuki segmen pasar tersebut, perusahaan optimis akan memperkuat eksistensi rokok Gudang Garam. Selanjutnya posisi. Dengan menggunakan diferensiasi produk, PT Gudang Garam memposisikan produknya sebagai produk rokok yang mempunyai rasa lebih harum, gurih, dan nikmat, serta menghasilkan produk rokok yang berkualitas. Posisi yang ingin ditampilkan Gudang Garam adalah posisi di mana Gudang Garam mampu memberikan kepuasan kepada setiap konsumennya. Pemasaran akan fokus pada berbagai kemampuan komunikasi,
menjamin kualitas produk, dan memusatkan kepuasan konsumen. Selanjutnya strategi produk. Strategi, ada produk. PT Gudang Garam selalu mengedepankan kualitas produk yang diproduksi, di mana hal tersebut dapat diketahui dari pemilihan tembakau. Nah, untuk mendapatkan produk yang berkualitas ini, perusahaan mengimpor tembakau dari luar negeri, yaitu RRC dan Amerika. Yang kedua, selanjutnya ada harga. Kebijakan penetapan harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang terbagi dalam beberapa level, yaitu agen, subagen, outlet, atau rombong, memiliki klasifikasi harga yang berbeda. Dalam penetapan harga, perusahaan menyesuaikan dengan biaya produksi. Selain itu juga menyesuaikan dengan harga dari produk pesaingnya mereka. Distribusi. Penetapan saluran distribusi oleh PT Gudang Garam menggunakan saluran distribusi pendek, yaitu tenaga sales. Terdapat dua macam, yaitu yang pertama dropping dan canvas. Dropping bertugas untuk menyalurkan produk kepada agen baik secara tunai maupun kredit, dan seterusnya oleh agen akan disalurkan ke subagen yang akhirnya akan sampai ke konsumen. Sedangkan untuk sales sendiri, sales canvas bertujuan untuk menyalurkan produk secara langsung ke outlet dan akhirnya sampai ke konsumen. Selanjutnya ada komunikasi pemasaran. Dalam penerapan strategi promosi, perusahaan Gudang Garam menggunakan dua kegiatan promosi melalui media periklanan, penyebaran pamflet, brosur, dan stiker. Kegiatan promosi yang kedua melalui personal selling untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada konsumen. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Gudang Garam akan melakukan pemasaran, promosi penjualan, dan melakukan partisipasi komunikasi guna menjalin hubungan dengan masyarakat untuk membangun citra perusahaan yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemasaran ini akan menunjukkan berbagai macam dari produksi rokok Gudang Garam. Di saat melakukan pemasaran iklan, kami juga akan menambahkan promosi penjualan konsumen dengan membuat agenda-agenda dengan berbagai kegiatan sosial sebagai pendekatan yang integral. Selanjutnya, riset pemasaran. Dengan menggunakan penelitian, kami akan mengidentifikasi fitur dan manfaat spesifik dari nilai segmen pasar target kami. Umpan balik dari tes pasar, survei, dan kelompok fokus akan membantu kami mengembangkan dan menyempurnakan produk rokok Gudang Garam ini. Kami juga mengukur dan menganalisis sikap pelanggan terhadap merek dan produk pesaing. Riset kesadaran merek akan membantu kita menentukan efektivitas dan efisiensi pesan dan media kami. Untuk terus meningkatkan kualitas produk dan tingkat layanan, analisis dan penilaian hubungan pemasok juga dilakukan. Ini dilakukan agar memperoleh status pemasok pilihan yang terbaik. Selanjutnya, finansial atau keuangan. Dalam menyusun keuangan ini, kita harus kita menggunakan fixed cost dan variable cost. Fixed cost terdiri dari beban umum dan administrasi dan beban keuangan. Selanjutnya, variable cost terdiri beban lainnya. Setelah mendapatkan biaya-biayanya, kita total fixed cost-nya mendapatkan hasil sebesar 3.742.396. Total variable cost 3.759. Selanjutnya mencari cost per unit. Dalam mencari cost per unit, kita menggunakan rumus total fixed cost ditambah total variable cost. Setelah itu baru dibagi total unit yang dijual. Estimasi total unit yang dijual adalah 20 unit. Contoh selanjutnya kita masukkan nominalnya. Total fixed cost 3.742.396 plus 3.759 mendapatkan jumlah 3.746.155. Selanjutnya dibagi 20 unit mendapatkan hasil 187.307,75. Itu merupakan harga jual per unit.
Selanjutnya, berdasarkan data tersebut, dapat dihitung BEP per unitnya. BEP per unit menggunakan rumus fixed cost dibagi harga jual per unit dikurangi variable cost. Selanjutnya kita masukkan nominal-nominalnya. Fixed cost 3.742.396 dibagi jumlah harga jual per unit kurangi variabel, mendapatkan hasil 183.548,75. Setelah itu fixed cost dibagi 183.548,75 mendapatkan hasil sebesar 2.039 BEP per unitnya. Jadi BEP per unit 2.039. Sedangkan untuk menghitung BEP rupiahnya yakni dengan rumus biaya tetap dibagi margin dibagi harga per unit. Sebelum itu kita mencari marginnya dahulu dengan menggunakan rumus harga jual dikurangi harga variabel. Harga jual 187.307,75 dikurangi 3.759 mendapatkan hasil 183.548,75. Selanjutnya kita masukkan nominal-nominalnya dengan rumus di atas ini. Nah, ini biaya tetap yaitu 3.742.396 dan margin dibagi harga per unit mendapatkan hasil 31, sekian. Selanjutnya biaya tetap ini dibagikan 31, sekian ini mendapatkan hasil 118.216,07. Jadi BEP rupiahnya ini. Selanjutnya kontrol. Implementasi PT Gudang Garam merencanakan langkah-langkah kontrol yang ketat untuk memantau kualitas dan kepuasan layanan konsumen, yaitu dengan menggunakan quality control. Yaitu suatu pengawasan dan pengendalian mutu yang dilakukan pada setiap tahap atau stasiun proses pembuatan produk rokok mulai dari tahap bahan baku sampai produk jadi. Tujuannya yaitu mengawasi dan mengendalikan pembuatan rokok hingga menghasilkan produk yang sesuai dengan standar. Selanjutnya marketing organisasi atau organisasi pemasaran. Di sini terdapat bagan presiden direktur yaitu Susilo Wonowijojo. Selanjutnya direktur pertama Heru Budiman, kedua Heri Susianto, direktur ketiga Buwana Susilo, keempat Istata Taswin Sidarta, yang keempat Lengga Nuruliyah. Selanjutnya direktur independen ada Soni Sasono Rahmati. Nah, ini terdapat bagan sekretariat seperti direksi serta audit internal. Selanjutnya di bawahnya ada terdapat seperti teknik pengolahan tembakau cengkeh. Nah, ini langkah-langkah prosesnya, bagian-bagiannya. Nah, selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang saya ucapkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.